Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Fazilah Khairunisa. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi mengenai relawan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat. Mereka meminta Bawaslu dan KPU netral dalam menyelenggarakan pemilu. Massa yang tergabung dalam relawan Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa, menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat. Massa menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang diduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Polres Jakarta Pusat telah menyiagakan 1.978 personil untuk mengamankan jalannya penyampaian aksi, serta penutupan jalan untuk kendaraan yang dilakukan secara situasional. Baik itu yang pro ataupun yang kontra, sehingga Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya 1.978 personil, baik itu yang berada di Bawaslu ataupun di KPU. Sementara memang medan dari Bawaslu ini memang berada di Jalan Sudirman, persis Jalan Sudirman, sehingga sampai dengan saat ini kami belum memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas. Namun apabila nanti massa semakin banyak dan bertambah, tentunya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dari sejak Bundaran HI menuju ke arah Monas. Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 didiskualifikasi. Aksi Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi ini sebelumnya berorasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Peserta aksi meminta Bawaslu dan KPU menegakkan aturan sesuai undang-undang dalam penyelenggaraan pemilu. Relawan Gerakan Keadilan Rakyat ini mengawali agenda aksinya di kawasan Patung Kuda, Jakarta hari ini. Massa menyuarakan penolakan atas hasil Pilpres yang diduga dipenuhi dengan kecurangan dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Para peserta aksi mempertanyakan Bawaslu dan KPU yang seolah tutup mata dengan beragam laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan pemilu dan tetap meloloskan salah satu pasangan calon usai MK membuat aturan batas usia Capres-Cawapres, padahal keputusan tersebut dinyatakan MK melanggar kode etik. Disampaikan. Baik, hari ini tanggal 19 Februari 2024, kami dari Gerakan Keadilan Rakyat adalah masyarakat yang cinta keadilan, menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung terjadi kecurangan yang begitu banyak. Tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Dan hal ini merupakan kejanggalan. Ya, kita lihat kejanggalan sejak putusan MK terkait batasan usia itu sudah merupakan kejanggalan. Dan lolos salah satu paslon yang menggunakan batasan usia itu menjadi salah satu paslon dalam pemilu. Aksi protes ini diawali dari kawasan Patung Kuda, Jakarta dan berlanjut ke kantor Bawaslu RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Mereka menuntut agar proses pemilu 2024 yang curang diusut tuntas. Massa aksi yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Senin siang. Massa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Selain itu, pihaknya meminta agar Ketua KPU Hasyim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara kisruh melalui Sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan.
praktek-praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personil kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu di Bandar Lampung, 2 calon legislatif DPRD diperiksa Bawaslu terkait ratusan surat suara yang sudah tercoblos. Keduanya membantah perintahkan pencoblosan sebelum pemungutan suara dimulai. Dua calon legislatif yang berasal dari 2 partai berbeda ini datangi Bawaslu Bandar Lampung untuk diperiksa sebagai saksi Senin pagi. Keduanya diduga terlibat dalam pencoblosan ratusan surat suara yang ditemukan di TPS 19 Waikandis, Bandar Lampung. Usai pemeriksaan, keduanya membantah perintahkan pencoblosan sebelum pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 lalu. Bahkan salah satu calon legislatif mengaku tidak tahu adanya pencoblosan ratusan surat suara sebelum pemilu. Saya ditanya apa-apa kok, cuma saya ditanya. Ibu tahu nggak? Jawaban saya tidak tahu apa-apa. 19. Oh, ini ya, pencoblosan itu. Tapi kita memang pernah kampanye di putaran TPS 19 nggak, Bu? Nggak pernah. Kita artinya mengenal juga pihak petugas KPK. Kenal. Saya baru mengetahui kejadian itu semua setelah saya juga menunaikan hak saya di TPS saya. Kemudian muncul di WA berkaitan dengan adanya surat suara itu yang rusak dan sebagainya. Ya, saya tidak pernah memerintahkan, tidak pernah tahu juga gitu siapa yang melakukan itu segala macamnya gitu, saya tidak tahu gitu. Bawaslu Bandar Lampung berjanji akan tindak lanjuti dugaan kecurangan di TPS 19 Waikandis. Mereka akan segera menggelar rapat internal untuk memutuskan nasib kedua caleg ini. Ya kalau untuk kami kan pembahasan harus sama berlima lah ya bahas ya, terkait dengan apakah unsurnya memenuhi atau tidak. Cuman kalau sekarang kami belum bisa bahas masuk atau tidaknya. Ya kalau untuk dugaan itu kan ada yang mencoblos ya kan, tapi orangnya kita tidak tahu siapa. Bang, ini kan mengingat waktu Bang kan 7 hari, Bang ini sudah memasuki 5 hari Bang. Gimana ini Bang? Yang kita upayakan maksimal gitu kan, nanti setelah itu berdasarkan semua alat bukti dan keterangan kita akan bahas. Sebelumnya, pada 14 Februari 2024, di TPS 19 Waikandis ditemukan 233 surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu. Surat suara yang sudah tercoblos pun dianggap rusak dan tidak sah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Pembentukan tim hukum dijelaskan TPN sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam rapat Tim Pemenangan Nasional turut hadir Mahfud MD. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang dinilai brutal. Berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu termasuk segala bentuk intimidasi dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. TPN Ganjar Mahfud menegaskan kecurangan pemilu adalah kejahatan di luar akal sehat dan tidak bisa ditoleransi. Rencananya tim khusus akan diketuai oleh Todung Mulya Lubis yang saat ini menjabat sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Desain kecurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan
untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan sumbangsihnya pada kerja dari tim hukum tersebut. Sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, termasuk juga pemilu legislatif. Kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Nanti sudah dibentuk juga siapa yang akan menjadi juru bicara dari tim hukum, salah satunya Pak Henry. Ya. Nah, perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik, ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan, hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir, ya, dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki itu menjadi modal bagi basis perlawanan tim Ganjar Mahfud. Narasi dugaan kecurangan pemilu masih mewarnai lini masa. Hasil temuan lembaga analis media sosial Drone Emprit mengungkap aplikasi Sirekap mendapat sentimen negatif sangat tinggi hampir di semua kanal media sosial. Proses penghitungan suara oleh KPU memasuki hari kelima dari waktu pencoblosan pada 14 Februari lalu. Publik ramai-ramai turut serta mengawal proses penghitungan suara pemilu agar harapan pemilu berlangsung jujur dan adil, bukan angan-angan semata. Terlebih aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU terbukti bermasalah. Hasil temuan lembaga analis media sosial Drone Emprit mengungkap hasil aplikasi Sirekap mendapat sentimen negatif sangat tinggi hampir di semua kanal media sosial. Sirekap dengan segala permasalahannya hingga kini masih dibanjiri protes oleh warganet. Publik mengeluhkan kesalahan input data jumlah suara di sejumlah TPS melalui Sirekap. Tingginya sentimen negatif publik terhadap aplikasi Sirekap berkembang menjadi opini dugaan kecurangan pemilu. Warganet menduga ada unsur kesengajaan dalam perubahan data Sirekap untuk memenangkan paslon tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang demonstran yang memprotes dugaan kecurangan pemilu. Massa meminta penghitungan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Inilah video amatir saat salah seorang anggota komisioner KPU Kabupaten Musirawas Utara diserang massa pengunjuk rasa di depan kantor Camat Karangjaya, KPU Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai massa serta menyelamatkan komisioner KPU dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Aksi penyerangan tersebut viral di media sosial. Unjuk rasa massa ini memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa mendesak penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Kabupaten di 3 desa, yakni di Desa Embacang Ilir, Embacang Baru, dan Embacang Lama, Kecamatan Karangjaya. Selain itu, massa juga sempat memblokade jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan. Ini situasinya kondusif, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu, terutama caleg
bertemu dengan sebagian peserta pemilu caleg tersebut dan sudah tidak ada permasalahan. Aksi massa sudah ditangani aparat gabungan dan massa telah membuka blokade setelah surat rekomendasi dikeluarkan Bawaslu Muratara yang menyetujui tuntutan massa untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di 3 desa tersebut. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, aduan masyarakat di media sosial terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran sewaktu pencoblosan pemilu 2024 terus bertambah. Surat suara di sejumlah daerah dilaporkan sudah tercoblos duluan. Video ini sempat viral di media sosial. Sekelompok pemuda di desa Pandan Omben, Sampang, Madura kedapatan mencoblos surat suara beramai-ramai di luar bilik suara. Akibatnya KPU Sampang gelar pemungutan suara ulang di desa Pandan Omben pada Minggu kemarin. Laporan lain disampaikan masyarakat di media sosial di mana ada 1 orang oknum yang diduga memasukkan 5 kantong plastik surat suara ke dalam kotak suara. Ini terjadi di desa Masjid Kecamatan Bandar Baru Pidijaya. Lebih lagi, gue nyoblos kok. Konflon metu ketika tinta. Beginilah warga desa Lamong, Kecamatan Badas Kediri di TPS 8 yang kebingungan karena mereka belum mencoblos tapi jarinya sudah diminta dikasih tinta dan disuruh pulang. Surat suara sudah tercoblos langsung ya. Posisi di nomor 2. Balik coba. Ayo. Sudah tercoblos di nomor 02. Ya, ini kalau video kalaupun diedit nanti nggak tetap. Sementara itu warga di TPS 44 Bojong Kunci Kecamatan Pamengpe Kabupaten Bandung dan TPS 42 Cibubur Jawa Barat juga melaporkan surat suara yang sudah tercoblos duluan untuk pasangan calon nomor urut 2. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesta demokrasi tahun ini menyisakan duka bagi para petugas pengawal pemilu. 57 petugas pemilu 2024 dinyatakan meninggal dunia, ribuan lainnya sakit, bahkan banyak diantaranya yang harus dirawat di rumah sakit. Ini kakak saya sekarang yang paling saya sayang. Seorang anggota KPPS bernama Budi Rahayu, warga desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat, meninggal dunia pada Minggu siang. Menurut Oting, ayah almarhum, anaknya sempat muntah pada Jumat pagi dan mengeluhkan pegal-pegal. Akhirnya keluarga pun membawa ke RSUD Sumedang, namun setelah 2 hari dirawat, Budi meninggal dunia. Pada maghrib. Nah, di situ dia rasanya lesu si badannya. Minta tolong, Pak, tolong. Ini Dede katanya, ini langsung saya bawa ke kasur. Ya udah begitu, untung masih sadar dia. Dia nge-SMS kepada rekan-rekannya di sini, kepada Karang Taruna. Tolong saya bawa ke rumah sakit, saya sakit. Suasana duka juga menyelimuti kediaman rumah almarhum Mumuh Muhroni, warga desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pria berusia 58 tahun itu merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Gado Bangkong. Mumuh menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu petang setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 20 menit. Menurut anak almarhum, ayahnya tidak mempunyai riwayat penyakit berat, namun usai bertugas sebagai anggota KPPS, korban diduga kelelahan dan sempat pingsan. Sementara itu, petugas KPPS bernama Edi Kurniawan, warga desa Jalmak, Pamekasan, Jawa Timur, meninggal dunia diduga karena kelelahan. Sejak hari pemungutan suara, Edi mengawasi proses pemilihan umum hingga penghitungan suara sampai ke tingkat desa.
Kepada keluarga, Edi mengatakan badannya pegal-pegal dan lemas. Sang ayah langsung membawa Edi ke rumah agar dapat segera ditolong. Namun pihak rumah sakit menolak karena alasan IGD penuh dan tidak bisa menampung pasien. Hingga akhirnya Edi Kurniawan pun meninggal dunia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 57 orang petugas pemilu meninggal dunia. Mereka adalah 29 anggota KPPS, 10 petugas Linmas atau Perlindungan Masyarakat, 9 orang saksi, 6 orang petugas, 2 orang panitia pemungutan suara, serta 1 orang anggota Bawaslu. Dari persebarannya, Sumatera Utara 2 kasus, Sumatera Barat 1 kasus, Sumatera Selatan 2 kasus, Riau 1 kasus, Banten 2 kasus, DKI Jakarta 6 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Jawa Tengah 11 kasus, Jawa Timur 12 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 kasus, Kalimantan Barat 2 kasus, Kalimantan Timur 1 kasus, Sulawesi Selatan 2 kasus, dan Sulawesi Utara 1 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah akan terus memantau kondisi petugas pengawal pemilu. Bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Data terkini, total 71 petugas pengawal pemilu yang meninggal dunia. Berdasarkan monitoring kami terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 jam 23.59. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang. Kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang. Kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang atau 4,567 orang. Dengan perincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang. Di tingkat PPS Desa Kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang. Saya ulangi, 3.371 orang. Untuk Linmas yang meninggal, yang sakit ada 364 orang. Saudara sekalian, untuk yang santunan, tentu saja kami untuk menyalurkan santunan perlu verifikasi data tersebut dan juga dokumen-dokumen pendukung, misalnya seperti surat kematian, surat keterangan kematian, surat sehat, apakah sedang dirawat atau tidak. Sampai dengan saat ini, per tanggal 17 Februari, santunan yang telah disalurkan sebanyak 4 orang anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi yang saya sampaikan, 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang. Nah, isunya kemarin adalah sudah di screening, udah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat, cuma udah keburu ke daftar. Jadi kita kan ingin melakukan penyempurnaan, itu sebabnya dilakukan screening sehingga turun tuh 80% lebih yang wafat. Tapi kedepannya kan 2029 kita pengen kalau bisa 0 yang wafat, tuh kan. Nah, gimana, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Nah, saya sedang mengkaji, kita mau menyempurnakan screening ini. Nanti mau ngomong nih sama Pak Mendagri, sama Pak Kepala KPU, apakah kalau bisa sekarang aja ditandatanganinya aturan barunya gitu ya. Karena kalau bisa screeningnya sebelum daftar. Karena saya belajar dari Pak KSP ini, Pak Muldoko itu jenderal. Jenderal itu kalau tentara mau perang, di screening dulu, kalau udah sakit nggak boleh maju perang. Dan apalagi kalau tentaranya mau perangnya kualifikasinya lebih tinggi Kopassus gitu kan, pasti screeningnya lebih ketat lagi. Karena ini Bawaslu ini kan petugas pemilu ini kan kerjanya, aku dengar ada yang sampai di atas 10 jam gitu kan, ada yang 12 jam, 16 jam. Ini kan udah kerja kayak tentara Kopassus gitu kan. Kerjanya kerja yang benar-benar khusus dan berat.
Jadi kami sebenarnya ingin mengusulkan, nanti akan duduk bersama nih sama Pak Tito, Pak Kepala KPU, sama ini mungkin difasilitasi sama Pak Muldoko nih, agar kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi screening kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka jadi petugas. Itu langkah pertama penyempurnaan yang kami ingin lakukan, agar mereka benar-benar pada saat nanti jadi petugas itu kondisinya sehat, sehingga kita bisa, kalau bisa mengenolkan lah yang wafat ini. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat dan relawan Capres-Cawapres ramai-ramai menolak hasil rekapitulasi sementara KPU karena diduga bermasalah. Pemilu kali ini dinilai mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, serta hanya menguntungkan salah satu paslon. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, beragam aduan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri bahkan mengakui Sirekap memang bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon tertentu. Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari dalam keterangan pers Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024 mengingatkan, persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada dua pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Adalah nanti rekap manual secara bertahap. Itu selintas seolah-olah Sirekap itu terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama, itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu, sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang. Data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Sementara itu, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menilai, selain diduga curang, pemilu kali ini juga melanggar Pancasila, etika, dan moral. Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon presiden dan wakil presiden serta quick count yang didasarkan pada data Sirekap, dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistemis, dan masif. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil agar menghasilkan pemilu yang damai. Semoga pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Saya tadi garis bawahi. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai.
damai itu hasil dari jujur dan adil. Jadi pesannya jangan begini, jangan hanya pemilu harus damai. Damai dalam rasa takut bisa terjadi. Tenang, tapi ada rasa takut. Kita ingin damai karena ada pemilu yang jujur, pemilu yang adil, dari situ muncul pemilu yang damai. Insya Allah pemilu kali ini juga pemilu yang jujur, adil, dan masyarakat juga menerima hasil dengan baik, kondisinya damai, tenang, teduh untuk semuanya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jaya Deli, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin Zaid Musyafi, dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam abang-abang sekalian. Selamat malam, Mbak Lita. Selamat malam. Baik, kita ke Bang Firman dulu. Bang Firman, ini sejauh mana komunikasi antara TPN Ganjar Mahfud dan juga Timnas Amin dalam rencana atau wacana untuk kongsi ini? Iya, sejauh ini sudah sampai bertukar pandangan ya, berbagi pikiran, berbagi informasi ya, dan memang masih belum sampai pada sebuah kerjasama yang lebih maju, yang lebih resmi. Tapi perjumpaan dalam sebuah diskusi yang lebih terbuka sudah terjalin sedemikian rupa ya. Dan tentu tidak juga sekedar dari pihak 01, tapi juga sejumlah elemen masyarakat, baik dalam bentuk civil society, ormas, LSM, maupun juga dari kelompok-kelompok profesional yang lain, bahkan langsung dari masyarakat yang menjadi korban dan menjadi saksi dari sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Tentu basis utamanya adalah dari saksi kita langsung di TPS dan di berbagai tingkat. Jadi kualitas pertemuannya juga dan kualitas kerjasama yang bersifat informal ini tentu menjadi modal awal untuk semakin memperkuat kita secara bersama-sama, paling tidak dari 03 untuk bisa melakukan langkah-langkah hukum konstitusional. Begitu, Mbak. Baik, saat ini masih proses, komunikasi juga terus berjalan gitu ya. Bung Zaid, apakah nantinya tim ini akan bikin tim gabungan gitu antara TPN dan Timnas Amin untuk sama-sama menghadapi kecurangan ini? Saya tidak dalam kapasitas apakah langsung bergabung atau tidak, karena itu kebijakan ada di level pimpinan ya. Mungkin apa yang diceritakan tadi dari perwakilan 03 mungkin sudah terkomunikasi di levelan pimpinan. Karena gini, karena prinsipnya kami saat ini siapapun yang bekerja sama dengan kami adalah kerjasama untuk menegakkan negara hukum, untuk menegakkan konstitusi demi tercapainya atau terpilihnya pemimpin yang pemimpin yang legitimate di mata masyarakat. Kita ingin kualitas pemilu kita, kualitas pemimpin kita yang terpilih nanti adalah kualitas pemimpin dari hasil pemilu yang jujur dan adil. Nah, mekanisme mencapai jujur adil itu harus ada pembuktian dengan proses hukum tentunya. Nah, itu kita tidak hanya dengan 03 tentunya, tapi juga dengan masyarakat, relawan, saksi. Kita sangat terbuka dalam melakukan proses pembuktian, karena tujuannya adalah kita bisa memiliki pemimpin yang legitimate di mata masyarakat. Baik, Bung Refli, ini dengan banyaknya penolakan tadi juga melibatkan rakyat begitu ya, 01 dan 03 bergabung melibatkan rakyat begitu, banyak yang menolak dengan hasil pemilu. Bagaimana nanti legitimasi hasil pemilunya jadinya? Halo? Ya. Ya, pertanyaannya? Sorry, tadi agak blank spot waktu ada pertanyaan. Baik. Tadi disampaikan oleh Bung Zaid dan Bung Firman juga tengah berkomunikasi begitu ya terkait dengan kongsi dan melibatkan juga rakyat begitu, masyarakat, koalisi sipil dengan menolak adanya penolakan dari hasil pemilu. Nanti bagaimana dengan legitimasi hasil pemilu jadinya? Iya, pemilu itu bisa diterima kalau tidak curang, kalau hasilnya itu didapatkan dari proses yang jujur dan adil. Nah, itulah yang saya sebut sebagai pemilu konstitusional. Jadi kalau misalnya ada kecurangan, apalagi yang terstruktur dan masif, maka pelaku kecurangan tersebut atau paslon yang diuntungkan dari kecurangan TSN tersebut, menurut saya wajib didiskualifikasi. Jadi bukan lagi kita bicara putaran
atau 2 putaran, tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana membersihkan pemilu dari yang namanya kecurangan atau pelanggaran yang sifatnya TSM. Soal pilihan apakah nanti prosesnya pelanggaran administratif TSM di Bawaslu ataukah sengketa hasil di MK itu soal prosedur atau mekanisme, tapi prinsipnya adalah siapapun yang curang dan curang TSM maka wajib hukumnya didiskualifikasi. Jadi bukan pemilu ulang gitu ya, Bung? Ya, kalau kita jadi setelah adanya diskualifikasi terhadap mereka yang melakukan kecurangan yang TSM tersebut, bisa saja digelar pemungutan suara ulang, tapi di antara calon yang tidak terlibat kecurangan TSM tersebut, begitu. Itu artinya jika memang terbukti kecurangan, berarti dari 3 calon ini maka diskualifikasi hanya 2 calon begitu yang bertarung untuk pemilu ulang begitu nantinya. Ya, secara teoritis begitu, karena tetapi sekali lagi ya, satu misalnya katakanlah ada dugaan bahwa yang melakukan TSM itu 02, maka 01 dan 03 harus membuktikan secara hebat, secara kuat, ya, secara komprehensif bahwa memang terjadi kecurangan yang sifatnya TSM tersebut begitu. Oke, sekuat apa nantinya kongsi 01 dan 03 mereka bergabung untuk memecahkan atau menghadapi kecurangan yang TSM ini, Bung? Menurut saya kan kepentingannya sama, yaitu sama-sama ingin pemilu ini jujur dan adil, dan kalaupun digelar pemungutan suara ulang, hanya di antara mereka yang tidak melakukan kecurangan TSM itu. Karena itu menurut saya bisa sharing data, bisa saling menguatkan kalau misalnya berperkara baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, yang lalu-lalu sering sekali kadang-kadang TSM itu lebih gampang diucapkan kan ketimbang dituliskan di dalam sebuah permohonan komprehensif. Tapi saya merasa bahwa 2024 ini agak berbeda dengan 2019 dan 2014. Saya merasa pihak-pihak sudah jauh lebih siap. Dan misalnya tim-tim hukum itu menurut saya sudah mengumpulkan kecurangan-kecurangan tersebut untuk dipresentasikan mudah-mudahan secara baik di Bawaslu, kalau memang pilihannya di Bawaslu, di Mahkamah Konstitusi kalau pilihannya hanya di Mahkamah Konstitusi saja, atau dua-duanya. Oke, jadi tapi kalau Anda melihat begitu ya, gelombang protes kan kian masif gitu, Bung Refli gitu ya, bagaimana pemerintah harusnya menyikapi hal ini? Ya, pemerintah itu adalah fasilitator ya, bukan pihak yang terlibat di dalam proses pemenangan harusnya. Sebagai fasilitator, ya dia hanya wajib menjaga kondisi yang kondusif melalui aparat-aparat keamanannya, tapi bukan berpihak pada salah satu pasangan calon. Biarkanlah proses demokrasi ini berjalan secara beradab melalui prosedur yang memang sudah diciptakan di undang-undang. Kalau ada kesalahan-kesalahan, mari dikoreksi. Kalau kesalahannya fatal seperti TSM, apa boleh buat? Harus dilakukan diskualifikasi. Kalau ternyata misalnya KPU atau Bawaslu-nya tidak independen misalnya sebagai syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu, ya harus diganti. Ya, harus ada putusan-putusan yang berani untuk membersihkan pemilu ini dari kotoran-kotoran yang merusak demokrasi kita. Oke. Bung Firman, tanggapan Anda soal diskualifikasi ini seperti apa? Memang kalau kita memulai dari pernyataan awal sikap pendirian etik moral konstitusional kita, tentu ini bersama dengan rakyat bahwa jikalau itu dari hulu sampai hilir diwarnai dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, maka menjadi itu juga menyentuh soal kualifikasi pasangan calon. Jikalau pelanggaran TSM itu bahkan tidak hanya sekedar TSM, tapi juga pelanggaran yang bersifat konstitusional yang melibatkan elemen-elemen kekuasaan negara, maka jikalau itu berkaitan dengan kualifikasi soal pasangan calon tertentu, maka tentu yang pertama adalah itu kita menolak hasil pemilu. Penolakan ini karena memang ada TSM. Tidak hanya sekedar perbedaan nominal, persoalan yang sengketa, itu pendekatan matematis. Tapi yang lebih bersifat pelanggaran serius adalah, yang bersifat pelanggaran konstitusional adalah TSM. Bahkan juga
diskualifikasi di atas TSM bahkan ada. Kalau dilihat merujuk dari soal hulu sampai ke hilir, yaitu dimulai dari putusan MK tahun nomor 90 itu, kemudian juga terkonfirmasi misalnya dengan DKPP yang memberikan sanksi kepada KPU, belum lagi elemen-elemen yang lain, maka tentu ini menjadi basis kuat argumen konstitusional kita untuk mengatakan bahwa misalnya Pilpres diulang dengan formulasi apa nanti terserah, tapi tentu diskualifikasi pasangan tertentu. Nah, posisinya adalah bahwa supaya Pilpres atau pemilu ini menjadi tidak sekedar demokratis, atau dalam bahasa tadi Bung Refli ya, yaitu dengan menggunakan terminologi, yaitu pemilu konstitusional, yaitu jujur, adil, dan juga saya tambah yaitu bebas, ya, tidak sekedar damai tapi bebas, maka kita bisa menyelenggarakan soal pemilu yang benar-benar fungsional. Karena ini bukan hanya persoalan pasangan calon, bukan soal 03, 02, 01, bahkan bukan soal Pilpres. Ini soal Indonesia yang kita jaga, kedaulatan rakyat. Karena one person, one vote, one value. Itu hakikat dari kedaulatan rakyat. Makanya ada pemilihan langsung. Makanya harus dijaga betul. Itu kira-kira soal tadi yang disampaikan soal yaitu pemilu ulang atau apa formulasi namanya nanti, tapi dengan diskualifikasi kepada pasangan calon tertentu. Baik. Misalnya pun nanti ada pemilu ulang, bagaimana nantinya kita akan menghadapi atau memastikan bahwa pemilu tidak akan berjalan curang lagi. Kita akan tanyakan Bung Zaid, tapi tahan dulu karena kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom dan kami akan melanjutkan pembahasan dialog bersama Firman Jaideli, Refli Harun dan juga Zaid Musyafi. Kita ke Bang Zaid tadi ya. Bang Zaid ini tadi fokusnya kan memang sekarang yang jadi perhatian adalah Sirekap begitu ya. Sirekap yang menjadi karena penghitungan yang salah, itu juga sudah dibantah KPU. Tapi ada dugaan modus kecurangan lain, yaitu seperti money politik, intimidasi penyelenggara pemilu, dan juga mobilisasi pemilih yang diklaim masuk daftar pemilih khusus. Anda memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk ini kah? Untuk nanti dibawa ke Bawaslu dan MK? Sangat kuat. Insya Allah bukti kami sangat kuat. Memang kita betul Sirekap adalah suatu permasalahan ya. Dan itu perlu ditangani dengan serius gitu. Tapi tidak berarti permasalahan itu hanya di Sirekap aja. Jadi sebelum, saat, dan sesudah pemilihan itu semua banyak dugaan-dugaan yang saat ini sudah ditangani oleh tim hukum Amin di daerah, di provinsi masing-masing, khususnya kalau kita perhatikan itu yang terjadi di Madura atau Jawa Timur ya, itu kami sangat progresif betul, semuanya kita laporkan ke Bawaslu, bukti-buktinya sudah kita konsolidasikan, dan kita sangat yakin pembuktian kita akan bernilai di mata hukum ke depannya. Oke, Bung Zaid, apakah ini termasuk juga katanya Timnas Amin yang menyebutkan telah menemukan logaritme sistem yang sudah diatur pada website Sirekap KPU. Apakah ini juga yang akan bukti yang akan dibawa juga, Bung Zaid? Mungkin terkait bukti yang disiapkan tim IT nanti juga akan kita siapkan. Tentunya semua bukti yang mengandung kejanggalan atau kita duga adalah alat kecurangan yang membuat alat pelanggaran ya, dugaan pelanggaran itu yang bisa menurunkan marwah pemilu 2024 ini, khususnya di Pilpres ini, akan kita tampilkan pada waktu yang tepat. Oke, baik. Kalau misalnya tadi kita bilang Sirekap ini masalah sistem gitu ya, Bung Zaid dan juga Bu Firman, Bung Refli. Tapi kalau misalnya Sirekap dihentikan karena sudah ada yang banyak yang protes begitu ya, bahkan Bawaslu juga meminta KPU untuk stop publikasi Sirekap. Adakah solusi lain yang bisa dilakukan? Ya, jadi begini, Sirekap itu kita tidak sepakat kalau dikatakan sebatas alat bantu, tapi dia lebih juga fungsi dan manfaatnya itu adalah sebagai alat kontrol lintas TPS, lintas kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan bahkan lintas pulau untuk menjamin ya bahwasanya pemilu tersebut berjalan dengan jujur dan adil, karena di situ kita bisa mendapatkan gambar dari hasil
setelah penghitungan gitu. Jadi kalau sekarang malah dimatikan, bagi saya itu bukan solusi atau jalan keluar. Kami dari tim hukum ini udah 3 kali minta. Ya, kita udah 3 kali, 2 kali kita bersurat ke KPU, 2 kali juga kita bersurat ke Bawaslu agar dilakukan audit. Audit ini dilakukan oleh auditor independen dan melibatkan paslon 01, 02, 03, khususnya tim IT-nya ya, khusus untuk mengenai masalah Sirekap ini. Ayo kita buka ke publik, apakah ada masalah? Apakah kenapa waktu menyusun Sirekap itu bisa, kalau satu TPS itu 300 ya, kenapa bisa ditulis sampai sekian ratus, lebih dari 300 lah ya, bahkan ada yang sekian tembus sekian juta katanya. Nah, bahkan kita pun ya dari paslon 01 ini sudah melaporkan ke Bawaslu bahwasanya penurunan angka yang signifikan yang terjadi di tanggal 15 kemarin ya, Maghrib itu sekitar 3 juta, itu pun kita laporkan gitu loh. Semua saluran, semua proses hukum acara yang tersedia dalam hukum acara pemilu ini kita tempuh. Bukti-buktinya juga kita siapkan. Dan kembali ke pertanyaan tadi ya di awal, apakah kita yakin? Kami sangat yakin bukti yang kita pegang ini punya nilai pembuktian di mata hukum. Dan tidak menutup kemungkinan permohonan kami nantinya akan dikabulkan. Baik, Bung Refli, butuhkah atau haruskah kita melibatkan pihak ketiga untuk mengaudit penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia? Ya, pihak ketiga itu kan bisa macam-macam ya. Saya kira DPR juga harus terlibat untuk mengontrol pemilihan ini agar tetap berlangsung dalam relnya. Kemudian ya pemantau-pemantau juga bisa dilibatkan. Jangan salah, kalau kita misalnya memperkarakan TSM, pelanggaran administratif TSM di Bawaslu, itu tidak hanya paslon yang bisa mengajukan, tapi pemilih bisa, pemantau juga bisa. Jadi untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil itu bukan hanya soal urusan paslon, tapi juga urusan civil society, utamanya tentu pemilih dan pemantau ya, yang secara jelas sudah terregistrasi. Nah itu satu sisi, tapi sisi yang lain memang saya hanya ingatkan saja pada tim paslon agar mempresenting sebuah permohonan yang solid, yang bisa menunjukkan bukti-bukti dan menggambarkan TSM. Jangan seperti dua edisi Pilpres yang lalu yang dari awal saya sudah tahu nggak bakal dipenuhi atau dikabulkan karena mempresentingnya tidak meyakinkan begitu. Baik, semoga ada solusi yang jelas begitu ya dari penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih Firman J. Deli, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Refli Harun, Pakar Hukum Tata Negara, dan Zaid Musyafi, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, kita akan bergabung ke KPU untuk menyaksikan konferensi pers yang diberikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Perkembangan penggunaan Sirekap akan disampaikan oleh Mbak Betty Epsilon Idrus sebagai Ketua Divisi Datin KPU. Silakan Mbak Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Mas Ketua KPU Republik Indonesia, Mas Hashim Asyari, lalu kemudian Mas Melas, Mas Derajat, Bang Parsa, dan Mas Afif. Berikut saya bacakan dulu siaran pers KPU terhadap penghitungan perolehan suara Sirekap dari sisi pendataan data dan teknologi informasi. Dalam pemilu serentak tahun 2024, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Rekapitulasi manual secara berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dengan jadwal sebagai berikut sesuai dengan peraturan KPU terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara, yakni PPLN dimulai dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024, Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2024, Provinsi 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2024, Nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2024. Kegiatan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga, yang mana penggunaannya sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Sirekap digunakan oleh KPU untuk memotret proses penghitungan suara di TPS berdasarkan formulir C hasil yang ditulis oleh KPPS dan disaksikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam proses tersebut. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat justru dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. KPPS kemudian memfoto formulir C hasil dan mengirimkannya ke server KPU melalui Sirekap. Sistem kemudian akan melakukan konversi gambar menjadi data digital. KPU melakukan mitigasi segera terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data. Sebagai bentuk transparansi, KPU membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis berupa diagram lingkaran dan diagram batang, serta tabel yang berisi rincian data. Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS sehingga dapat memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU. Justru karena Sirekap dibuka, maka masukan masyarakat dapat mengalir sungguh luar biasa. Formulir C hasil yang didokumentasikan dan dicatat dalam Sirekap menjadi data otentik terhadap proses yang terjadi di TPS yang harus dijaga dan dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara. Untuk mencegah upaya gangguan, KPU bersama gugus tugas keamanan siber melakukan mitigasi dan optimalisasi keamanan data dan informasi. Sirekap juga telah melalui proses asesmen oleh lembaga yang berwenang. Data pada formulir C hasil yang dikumpulkan oleh Sirekap merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasiaan ataupun data pribadi di dalamnya, sehingga publik dapat akses, dapat lihat, dapat catat, bahkan mengumpulkan data tersebut bisa di-save untuk melakukan pengecekan terhadap proses yang terjadi di TPS. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS yang berjumlah 1,6 juta orang. 1,6 juta orang, manajerialnya luar biasa juga, yang secara bersamaan dengan aktivitas publik dari dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu. Maka diperlukan distribusi akses terhadap portal publikasi pemilu 2024.kpu.go.id yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat akses publik terhadap portal tersebut. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi dan salah satunya adalah gangguan DDoS, Distributed Denial of Service. KPU bersama tim
gugus tugas cyber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut bahkan sampai hari ini. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Alhamdulillah tidak ada isu keterlambatan teman-teman untuk akses Sirekap, sekaligus untuk save C1 plano dalam bentuk image. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta dalam mengawal hasil pemilu. Terima kasih Mbak Betty. Teman-teman mohon balik kanan kameramen dan juga yang mau meliput itu tayangannya di sana untuk memudahkan kita untuk memahami proses Sirekap dan kemudian seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada kesalahan untuk konversi dari format foto ke format angka itu. Nah, nanti akan dijelaskan Mbak Betty kira-kira prosesnya seperti apa sih, dan kemudian oleh Sirekap yang bisa dikenali atau bisa ditemui itu ada kesalahan dan kemudian sudah dikoreksi berapa gitu ya. Silakan Mbak Betty. Silakan saja bagi yang mau meliput itu silahkan, yang mau tetap menghadap ke sini silahkan. Nanti PPT juga akan kita share kepada teman-teman supaya mendapatkan gambaran yang relatif detail untuk bahan publikasi teman-teman sekalian. Silakan Mbak Betty. Baik Mas Ketua. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan, ini udah kali ketiga, tapi akan lebih detail saya menjelaskan sistem informasi rekapitulasi elektronik. Di ruangan ini sebenarnya ini kali ketiga saya menjelaskan cara kerja Sirekap untuk pemilu tahun 2024. Kalau nanti nggak kelihatan, boleh agak geser sedikit Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, next tolong dibantu. Kita punya 5 jenis pemilu yang masing-masing Sirekap menangkap foto C plano dan kemudian ditampilkan kepada publik, dan inilah jenis untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini cara kerja yang berangkat dari bagaimana KPPS memasukkan data dan kemudian sampai kepada server kita. Ketika sampai pada server kita langsung merupakan bentuk diagram, dalam hal ini pie chart, diagram lingkaran untuk presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri itu ada gambar di mana ketika KPPS sebelum mengirimkan foto, ini KPPS kita 1,6 juta orang ya, terdiri atas dari Sabang sampai Merauke, dari segala macam yang mengoperasionalkan 2 orang setiap TPS, makanya 800 ribuan kali 2 itu sekitar 1,6 juta. Yang merupakan terdiri dari berbagai jenis ragam SDM KPPS kita, mencerminkan masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya ingin jelaskan sebelah kiri adalah itu yang ada di handphone mereka. Jadi sebelum mereka mengirimkan apa yang mereka potret dengan apa yang ada di handphone, itu ada fitur yang disiapkan oleh Sirekap berupa periksa kesesuaian data. Jadi ketika OMR ditangkap masuk ke dalam handphone, sebelum dikirim sesungguhnya si KPPS ada mekanisme periksa kesesuaian data. Untuk perolehan suara Pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai terhadap hasil pembacaan Sirekap. KPPS untuk presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan koreksi. Nanti Ketua akan menjelaskan. Koreksi terhadap data yang tidak sesuai, kalau terjadi ketidaksesuaian, itu sistem dapat membacanya. Dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota melalui mekanisme Sirekap Web, karena ada flag
ada penanda ketika KPPS menyatakan tidak sesuai secara sistem itu kebaca dan akan diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota melalui flagnya melalui Sirekap web. Ini untuk fitur presiden dan wakil presiden. Ini contoh koreksi data yang sudah dilakukan. Next. Nah, contoh koreksi data yang sudah dilakukan pada tingkatan KPU Kabupaten Kota, begini fiturnya, dan ini sudah dilakukan terus-menerus ketika KPU mendapatkan ketidaksesuaian terhadap data. Next. Bapak Ibu sekalian, berapa data anomali untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hari ini, tanggal 19 Februari, hari ke-14, 15, 16, 17, 18, ke-6. Pukul 8.52 masih terdapat dari 800 ribuan TPS, terdapat 1, 2, 3 TPS dengan kesalahan data. Setelah sistem membaca ada data tidak sesuai. Untuk paslon 822 TPS, seluruh paslon ada di 108 TPS, sebagian paslon ada di 233 TPS. Total TPS kita 822.236. 823.236. Data yang sudah masuk per hari ini, alhamdulillah, sudah 71,26%. Nah, setara dengan 586.646 TPS. Bapak Ibu sekalian, dalam tabel kami sudah sampaikan dari hari ke hari kami menemukan berapa yang terdeteksi oleh sistem sebagai data anomali, totalnya berapa, hariannya ada, totalnya berapa, diperiksa berapa, sisa PR kami ada berapa. Jadi secara terbuka ini kami sampaikan dan terus-menerus selalu diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten kota. Per hari ini sisanya tinggal 1, 2, 3 TPS dari 586.646 TPS yang sudah kita upload, sekitar 0,21%. Ini data untuk presiden dan wakil presiden setidaknya sampai tadi pagi, hampir pukul jam 9 pagi tadi. Ini untuk DPR, DPRD, dan DPD sebagai jenis pemilu yang lain. Next. Nah, tadi saya menjelaskan fitur untuk KPPS yang mana KPPS presiden tidak ada fitur koreksi, yang ada hanya sesuai dan tidak sesuai. Untuk pemilihan DPR, DPRD, dan DPD, perolehan suara pileg apabila terdapat ketidaksesuaian antara C hasil dengan hasil pembacaan Sirekap, KPPS dapat melakukan koreksi melalui aplikasi Sirekap Mobile sesuai dengan formulir C hasil. Bisa dilihat ada tanda pensil. Tanda pensil itu adalah fitur periksa. Tapi kalau KPPS tidak memeriksa, maka angkanya tidak akan linier, tidak akan terjumlah sama kalau tidak diperiksa secara benar oleh KPPS kita yang berjumlah 1,6 juta pada setiap dapil ketika Bapak Ibu mengklik setiap dapilnya. Itulah kenapa kemudian KPU terus-menerus juga melakukan perbaikan terhadap kerja-kerja KPPS di lapangan. Jadi fitur koreksinya tolong dilihat, ada sebelum dikirim angka masuk, dilihat dulu, dicek. Kalau kemudian mereka tidak periksa langsung submit, itulah yang Bapak Ibu bisa lihat pada output tabel tabel yang Bapak Ibu bisa lihat di DPR, DPRD, dan DPD sebagai bentuk tampilan info publik pada jenis pemilihan itu. Berikutnya, next. Ini data anomali untuk pileg DPR berdasarkan hari ini pukul 4 sore. Bapak Ibu, terdapat banyak sekali dapil di DPR RI, 84 dapil,
terdapat 4167 TPS dengan kesalahan data. Dari 5823236 data TPS masuk, ini saya kayaknya harus cek dulu angkanya. Saya cek dulu angkanya, ini mohon maaf untuk Pileg DPR RI, Pak Yogi tolong dicek. Untuk per tanggal 19 bulan 2 tahun 2024, kami sudah memeriksa 5.550 kesalahan data yang sudah diperbaiki untuk DPR RI. Untuk data ini saya disclaimer terlebih dahulu ya, untuk data DPR RI. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya yang ingin kami sampaikan bahwa sistem dapat menemukan data anomali dan langsung diperbaiki. Next. Ini yang disimpulkan untuk Pilpres dan Pileg untuk fitur periksa dan fitur koreksi terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian dan fitur koreksinya. Next. DPR itu 57,31% di 471796 TPS. Nah, ini next. Ini publikasi. Inilah cara kerja tadi yang saya sebut. Kalau ada satu TPS aja yang tidak mengkoreksi langsung submit, maka kepada publik memang menjadi tidak linear. Jumlah dari A tambah B tambah C tambah D. Apalagi kalau dijumlahkan secara dapil, setiap dapil. Nah, publikasi inilah yang dilihat di pemilu2024.kpu.go.id. Next. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Info publik kita berupa untuk presiden dan wakil presiden bentuknya pie chart dan tabel. Pie chart itu dalam bahasa Indonesia adalah diagram lingkaran. Rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di TPS seluruh Indonesia yang dapat dipilah berdasarkan provinsi sampai dengan tingkat TPS. Jadi begitu terbukanya KPU, karena Bapak Ibu bisa langsung cek per TPS foto C1 image-nya, image C1 planonya, C hasilnya. Jadi publik tidak hanya dapat melihat bentuk pie chart, tapi juga next hasil pindai dokumennya. Justru ketidaksesuaian itu karena Bapak Ibu bisa lihat hasil pindai dokumen ini. Bapak Ibu semuanya, ini nggak mesti KPU yang buka. Bapak Ibu bisa cek juga apakah di rumah Bapak Ibu sekalian hasil pindai dokumennya sama dengan yang Bapak Ibu saksikan ketika Bapak Ibu datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di setiap TPS ketika Bapak Ibu datang per tanggal 14 Februari 2024. Publik juga dapat melihat foto formulir C hasil yang diambil oleh KPPS menggunakan Sirekap mobile. Next. Untuk tampilan DPR-DPRD, rekapitulasinya berdasarkan wilayah dan juga berdasarkan dapil. Jadi bisa dilihat bahwa rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di TPS seluruh Indonesia dapat dipilah berdasarkan provinsi sampai dengan tingkat TPS, juga dapil. Data berupa rincian perolehan suara partai politik. Data ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel. Next. Bapak Ibu, untuk DPR dan DPRD, walaupun jumlahnya 20 lembar, alhamdulillah kita juga punya bukti C1 hasilnya, C hasilnya. Ini dapat terpampang. DPR RI, DPRD sebagai peserta pemilu, 18 partai politik, rata-rata 20 halaman untuk setiap dapil DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Bapak Ibu yang di rumah, media juga bisa melihat apakah hasil yang Bapak Ibu datangi ketika dengan C1 yang DPR dan DPRD. Diagram tabel ini rincian perolehan suara partai politik termasuk persentasenya, termasuk
kapan terakhir ini diupload, termasuk jumlah berapa setiap partai politik dalam bentuk tabel. Inilah bentuk tabelnya. Jadi bisa diklik dan ini terbuka sekali. Dia menampilkan data perolehan suara yang mencoblos hanya partai politik, suara yang mencoblos setiap calon anggota legislatif, dan suara yang mencoblos total partai politik dan juga yang mencoblos calon anggota. Ini diagram tabel untuk DPD. Karena DPD calon perseorangan, Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di seluruh Indonesia dipilah berdasarkan dapil, yaitu provinsi, dan data ditampilkan rincian perolehan suara caleg. Dari tabel batang seperti ini kita bisa lihat, misalnya perolehan suaranya, peringkat pertama, dan seterusnya. Berapa jumlah caleg DPD yang maju pada setiap tabel DPD itu. Next. DPD juga kami tampilkan hasil pindai dokumen C hasilnya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, inilah bentuk hasil pindai dokumen untuk DPD. Next. Ini update data per tanggal 19 Februari 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden pukul 16.00. Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat secara mandiri. Jadi inilah hasilnya, per jamnya juga sudah disampaikan, dan sekali lagi inilah bentuk akuntabilitas kerja Sirekap untuk dapat ditampilkan kepada publik. Next. Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga. Dalam penggunaan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Sirekap ini memiliki skala yang besar dan kompleksitas yang tinggi dalam hal komputasi. Sirekap ini baru kali pertama kita gunakan untuk pemilu 2024 dengan kompleksitas 5 jenis pemilu sekaligus. Untuk menunjang kebutuhan Sirekap dibutuhkan cloud server yang reliable, memiliki skalabilitas yang tinggi, dan memiliki sistem keamanan yang mumpuni. Implementer memperhatikan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan data pribadi. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Ini gambaran portal publikasi Sirekap di pemilu 2024.kpu.go.id dalam rentang waktu 14 Next sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 dapat dilihat sudah diakses sebanyak 648.307.624 kali. Dengan traffic yang begitu tinggi, portal publikasi dapat diakses tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Kalaupun ada kendala, kami dapat menanganinya bekerjasama dengan keamanan siber KPU. CDN yang berfungsi sebagai loket-loket akses yang tersebar secara global dapat berjalan secara efektif. Portal publikasi ini dalam rentang waktu yang tadi sudah disampaikan, beban traffic yang dialami sistem pada bulan Februari tercatat mencapai 18 terabyte. 18 terabyte, dan untuk mengelola traffic yang begitu tinggi, KPU mengimplementasikan CDN, Content Delivery Network, yang berfungsi sebagai loket-loket yang tersebar secara global di seluruh belahan dunia. Dengan penerapan CDN, publik dapat mengakses portal publikasi Sirekap yang akan diarahkan ke CDN sehingga website memiliki kinerja lebih cepat, aman via jaringan yang dimaksud. Inilah sebaran CDN portal pemilu 2024
www.kpu.go.id. Next. Ini arsitektur keamanannya. Pada sisi keamanan aplikasi Sirekap, Sirekap dilindungi oleh WAF, Web Application Firewall, dan anti-DDoS yang dapat memberikan pembersihan traffic yang efisien dan perlindungan yang bahkan saat akses ke aplikasi sangat tinggi pada waktu yang bersamaan. Next. Ini anti-DDoS. DDoS sendiri adalah Distributed Denial of Service, serangan cyber yang terjadi dengan cara membanjiri server dengan fake traffic internet yang diharapkan bisa lumpuh. Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna lain mengakses layanan. Terdapat dua pengguna, Bapak Ibu sekalian, untuk kita sendiri, dalam hal ini Sirekap, tidak hanya di Indonesia, tapi juga luar Indonesia. Cloud memiliki teknologi IP yang menggunakan Anycast IP dan diregistrasi di Singapura. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa DDoS terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Namun secara teknologi, traffic anti-DDoS terbagi menjadi dua traffic untuk user Indonesia melalui jalur IP network yang terdapat di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2024, beberapa website KPU mengalami serangan DDoS yang berakibat web kpu.go.id tidak dapat diakses sementara waktu. Namun web pemilu2024.kpu.go.id, cek dptonline.kpu.go.id, infopemilu.kpu.go.id masih dapat berjalan dengan baik. Proses KPPS ketika awal menginput ke dalam Sirekap sempat mengalami kendala beberapa saat karena DNS go.id mengalami serangan DDoS, namun dalam waktu 2 jam dapat teratasi. Next. CDN, Content Delivery Network, untuk portal publikasi, KPU mengimplementasikan CDN yang merupakan jaringan server yang didistribusikan secara global agar membantu website memiliki kinerja lebih cepat, aman via jaringan tersebut. User akan dilayani oleh CDN terdekat dengan lokasi user tersebut. Para pengguna yang akan mengakses hasil KPU, CDN Cloud menggunakan IP random, terdapat lebih dari 3.200 plus CDN nodes di dunia. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS, baik dalam maupun luar negeri, berjumlah lebih dari 1,6 juta orang, bersamaan dengan aktivitas publik yang baik dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu, maka diperlukan distribusi akses terhadap portal tersebut yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat aksesnya. Ini gambaran cek DNS propagation. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 dan salah satunya adalah gangguan DDoS. KPU bersama tim gugus tugas siber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut sampai hari ini. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPU adalah dengan menerapkan anti-DDoS dalam arsitektur jaringan Sirekap. Next. Ini jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi, Sirekap adalah alat bantu. Kami berikhtiar ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, termasuk untuk menjaga keamanan sibernya. Bapak Ibu, dari sisi yang ada, ketentuan yang ada, maka jadwal kegiatan tahapan inilah yang juga harus di watch out, dilihat secara bersama-sama, karena inilah hasil resmi dari penghitungan dan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan nanti KPU Republik Indonesia. Kegiatan penerimaan dari tingkat bawahnya sudah dilakukan dan saat ini sedang terjadi rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari di PPLN, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret, di Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret, Provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret,
nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Akhirnya kami akan mengumumkan rekapitulasi di tingkat nasional tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret. Bapak Ibu, inilah jadwal kegiatan tahapan manual rekapitulasi yang merupakan hasil resmi berdasarkan lampiran 1 PKPU nomor 5 tahun 2024. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan dari sisi Divisi Data dan Informasi. Saya kembalikan kepada Mas Ketua. Terima kasih Mbak Betty. Teman-teman sekalian, operator bisa menunjukkan di slide nomor 11 dan 12 sebagai contoh ya. Tolong operator yang menayangkan PPT slide 11 dan 12. Bisa ditayangkan yang real time pakai website. Saya minta tolong supaya kita sama-sama melihat situasi Sirekap yang kemudian sering dikeluhkan karena antara apa yang ditayangkan perolehan suara dengan formulir yang diunggah beda. Teman-teman sekalian, tolong yang DPR Mas, DPR RI ya. Nah, teman-teman sekalian, jangan dari situ dulu Mas. Dari atas itu, fiturnya kan sebelah atas kiri kan pilihannya Pileg DPR. Coba diklik Mas, atas kiri itu. Nah, itu ada Pilpres, ada Pileg DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, dan DPD. Nah, kita klik yang Pileg DPR. Ya, kemudian di sebelahnya itu ada hitung suara. Kemudian sebelahnya lagi ada diklik Mas. Ada dua pilihan, wilayah dan dapil. Nah, kita klik dapil dulu. Nah, kalau klik dapil, tampilannya seperti ini. Itu yang ditunjukkan adalah hasil perolehan suara masing-masing partai politik basisnya dapil. Demikian juga di bawahnya, coba di ataskan Mas. Nah, misalnya kita klik DKI Jakarta 1. Begitu, sudah? Nah, kalau kita lihat DKI Jakarta 1, itu yang meliputi, Jakarta 2 Mas, Jakarta 2. Jakarta 2. Sudah? Jakarta 2. Coba dinaikkan Mas. Ini kan turunkan dikit Mas, biar kelihatan diagram batangnya tadi. Terus, nah, ini profil perolehan suara partai politik per dapil di dapil DKI Jakarta 2. Mohon dicek yang atas kan ada pilihannya Pileg DPR, hitung suara, basisnya dapil, kemudian yang kanan itu di dapilnya DKI Jakarta 2. Nah, yang diagram batang ini menggambarkan perolehan suara masing-masing partai untuk pemilu DPR RI, dapil DKI Jakarta 2. Kemudian di bawahnya, tolong digeser Mas. Terus. Nah, ini perolehan suara untuk partai dan masing-masing caleg. Misalkan ini partai nomor 1, profil sementara ini sampai dengan jam ini perolehannya sekian. Nah, yang sering yang ditengok atau dikunjungi yang bagian ini. Dan ketika kemudian tidak sesuai, misalkan ya, sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa
lebih dari 1000 itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis TPS. Bagaimana cara ngeceknya? Tolong diklik yang atas Mas, masih di Pileg DPR, hasil hitung suara. Nah, klik yang atas tuh Mas, pilihan-pilihan menu. Nah, kita klik yang wilayah. Kemudian misalkan kita lihat sebelah kanan pilihannya apa? Provinsi ya. Nah, kalau di handphone tuh di bawahnya. Nah, pilihannya provinsi, Mas, pelan-pelan Mas. Basisnya kan provinsi ya. Ya. Provinsi katakanlah DKI Jakarta. Klik DKI Jakarta. Nah, turun di bawah supaya kemudian kelihatan. Nah, basisnya kan ini. Nah, kemudian Mas klik yang DKI Jakarta, pilih Jakarta Pusat kan. Pilih Jakarta Pusat. Oke. Kecamatan Menteng, ya lokasi kantor KPU ini. Kecamatan Menteng. Kita cek lagi, kita breakdown lagi, Kelurahan Menteng. Oke. Kelurahan Menteng ini ya. Cek TPS 1. Klik TPS 1. Nah, kemudian kita cek paling bawah. Paling bawah itu ada lihat yang kolom kanan tuh. Lihat pindai C hasil di TPS 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Coba diklik. Kalau tandanya seperti ini berarti formulirnya belum terunggah, masih dalam antrian. Coba klik TPS 2 Mas. Oke. TPS 2. Klik dulu. Ya kita sama-sama lihat lah bahwa ada yang sudah diunggah, ada yang belum. Nah, coba belum ya, TPS 3. Klik. Nah, coba diklik. Nah, inilah formulir yang dikenal dengan C hasil TPS. Ini yang difoto oleh teman-teman KPPS menggunakan handphonenya masing-masing, tetapi fungsi foto itu di dalam aplikasi Sirekap. Begitu setelah difoto, tadi urutannya sebagaimana disampaikan Mbak Betty, dicek dulu sesuai atau tidak sesuai. Kalau sudah sesuai, maka kemudian dikirim ke sistem. Oleh sistem, inilah yang dibaca. Nah, problemnya diantaranya misalkan penulisannya kurang jelas, atau unggah fotonya kurang jelas, atau ketika memberikan kolom angka menulisnya pembacaan oleh sistem kurang tepat. Ya tentu saja situasi ini menjadikan hasil suaranya menjadi tidak sesuai dengan tampilan ini. Makanya kalau ada para pihak mengkonfirmasi kepada kami, ini suara kok naik turun, suaranya kok tidak sesuai, maka kami sarankan untuk memeriksa yang ini. Sekali lagi kalau yang tadi yang perolehan suara basisnya dapil itu akan kelihatan suara akumulasi semua partai politik atau masing-masing partai politik di dapil itu. Nah, kalau mau lihat rincian sampai tingkat TPS, maka klik pilihannya bukan klik yang dapil tapi yang wilayah. Sebagai contoh yang kita sama-sama saksikan, misalnya diklik Provinsi DKI Jakarta. Nanti mau lihat yang mana? Jakarta Pusat, klik. Jakarta Pusat ini untuk dapil ikut mana? Dapil DKI Jakarta 2. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Begitu Jakarta Pusat kita klik, mau lihat di mana? Kecamatan Menteng. Kita breakdown lagi Kelurahan Menteng. Begitu ketahuan kelurahan, ada berapa TPS di situ. Diklik nanti, kalau yang sudah unggah formulir dan terbaca dengan baik, maka juga ditayangkan hasil konversi dari foto ke dalam angka-angka yang ditayangkan itu. Kira-kira demikian teman-teman sekalian. Semoga ini dapat memberikan penjelasan buat kita sekalian. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian
dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan. Bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan apa? Formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. Kalau yang lanjut rekap di kecamatan. Kalau belum, maka yang sudah sesuai dulu jalan secara paralel. Kira-kira demikian. Sekali lagi yang dijadikan rujukan adalah ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah formulir C hasil produksi KPPS atau dari TPS yang bentuknya hard copy, yang itu disimpan di dalam kotak suara, dikeluarkan dan kemudian itu dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, terima kasih atas kesempatan kehadiran untuk meliput, untuk memberitakan penjelasan-penjelasan kami. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian penjelasan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,